Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, terutama adalah nikmat mengikuti sunnah. Imam Ahmad dia mengatakan, saya tidak tahu apa yang saya akan dulukan, nikmat Islam atau nikmat sunnah. Karena banyak orang yang alhamdulillah memeluk agama Islam, tapi belum betul-betul bisa terbuka hatinya untuk menerima sunnah. Ketika hati kita sudah menerima sunnah, kita selalu berupaya menjalankan kehidupan kita, terutama ibadah kita, mengikuti apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Karena mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, salah satu poin yang penting diterimanya amalan kita. Ada dua rukun atau syarat dikabulkannya doa, dikabulkannya amalan kita, diterimanya amal kita. Yang pertama adalah ibadah kita itu murni karena Allah. Ikhlas. Ikhlas itu adalah murni untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Hanya saja kami memberimu makan karena wajah Allah. Atau istilah kita, karena Allah, lillah. Lalu seperti apa lillah ini? Dalam ayat itu juga dijelaskan bagaimana lillah itu. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan darimu balasan dan tidak juga ucapan terima kasih. Ketika kita memberi, apa memang karena Allah, lillah, atau karena ada sesuatu? Ini barometer kita. Tidak menginginkan balasan. Sudah 100 kali kita ngasih, tidak sedikit pun dia membalas, tidak memberi pengaruh kepada kita. Tapi kita baru ngasih 2 kali, 3 kali. Nah 3 kali magi hendak adong balik roh. Nah 3 kali magi hendak pernah mengucapkan terima kasih. Kari yang mana?
Nah, ini dipertanyakan keikhlasan kita. Jadi ikhlas murnikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau amalan kita sudah diterima, berarti kita adalah orang yang bertakwa. Allah berfirman, innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Hanya saja yang diterima adalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan itu adalah dari orang yang bertakwa. Salat dengan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sekarang ini berada pada bulan Rajab. Setelah itu adalah bulan Sya'ban. Setelah itu adalah Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang yang mengenal dan mengetahui akan keutamaannya. Para salaf yang sangat mengerti akan keutamaan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa. Selalu berdoa agar umurnya dipanjangkan untuk bisa ketemu dengan Ramadan. Bukan doanya dari bulan Rajab aja, tapi 6 bulan lagi. Lalu dia berdoa agar Ramadan itu diserahkan kepada dia. yakni betul-betul bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan 6 bulan setelah Ramadan dia berdoa agar amalan yang telah dilakukan pada bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Kalau kita sudah beramal rasa sudah diterima. Tapi para salaf mereka khawatir kalau amalan itu tidak diterima, maka mereka selalu iringi dengan doa agar amalan itu diterima. Nabi Ibrahim ketika dia sudah membangun kembali Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat kembali pondasi Ka'bah, apa yang dikatakan? Itu amal soleh atau tidak? Amal soleh, membangun Baitullah. Dia mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi para salaf yang sangat mengerti tentang keutamaan bulan Ramadan, betul-betul punya antusias yang tinggi agar bisa ketemu dengan Ramadan. Ketika ketemu dengan Ramadan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul Ramadan itu disahkan ke dia, agar betul-betul bisa beribadah semaksimalnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Pembahasan kita fikih puasa. Pembahasan yang panjang, waktu pendek. Ya, tapi kita ambil apa yang bisa kita ingat-ingat kembali dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari dan sudah amalan yang sudah kita amalkan. Puasa adalah ibadah yang paling agung. Ibadah puasa, baik itu puasa wajib atau puasa sunat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, kullu amal ibn Adam lah, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Masing-masing amalan anak Adam itu untuk dia. Setiap amalan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Illa as-siyam. Qala Allah, illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Bahwasanya puasa itu untukku, kata Allah. Dan akulah yang akan membalasnya. Berapa pahalanya? Tidak terhingga. Ini menunjukkan keagungan puasa. Bahwa pahala dari puasa itu tidak terhingga. Amalan-amalan lain terhingga. Ya, setiap amalan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tapi kalau puasa tidak. Allah yang akan membalasnya. Apa makna Allah yang akan membalasnya? Apa makna dari puasa itu untukku? Dalam hadis juga diterangkan. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dia meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya karena gara-gara aku. Orang berpuasa karena gara-gara Allah dia tidak makan, tidak minum. Walaupun kesempatan itu ada. Tapi kalau seandainya gara-gara manusia, ketika manusia tidak lihat, pasti dia makan. Pasti dia minum. Mandi, menyalam, menyalam air, langsung minum. Saya yang tahu. Ya, coba orang berpuasa, mau nggak dia gitu? Nggak mau dia. Kenapa? Karena dia puasa karena Allah. Kalau gara-gara orang, boleh jadi dia menculam, langsung dia minum. Tidak ada orang tahu. Dia duduk sendirian di dalam kamar, nggak ada yang tahu. Sangat memungkinkan dia untuk makan, tapi dia tidak mau makan. Karena dia berpuasa itu karena Allah. Syahwatnya dia tinggalkan selama dia berpuasa. Karena gara-gara Allah. As-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Ya, puasa itu perisai. Yang memperisai diri kita dari segala keburukan. Memperisai diri kita dari segala dosa. Idza kana yaumu shaumi ahadikum. Apabila pada hari berpuasanya salah seorang di antaramu, fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Dia tidak berkata kotor, dia tidak menghardik-hardik,
dia tidak berbuat jahir. Kenapa? Karena dia berpuasa karena Allah. Karena dia berpuasa karena Allah. Ketika dia berpuasa karena Allah, dia tidak mau berbuat jahil. Dia tidak mau berkata kotor. Dia tidak mau menghardik-hardik. Wa idza syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Kalau seandainya ada orang yang mencelanya, mencacinya, atau mengajaknya berkelahi, dia katakan saya ini orang berpuasa. Kalau dulu orang puasa gimana? Diago orang di Bali, kayak gitu. Karena tidak ada yang memperisai dia. Sebab kalau dia ikuti hawa nafsunya itu, rusak puasanya. Maka dalam rangka dia memelihara puasanya, puasa itu sendiri telah menjaga dirinya dari segala dosa dan keburukan. Makanya dikatakan tadi puasa itu junnah. Oh, ada orang berpuasa tapi juga tetap juga berkelahi, tetap juga mencari keluar dari mulutnya. Berarti dia tidak puasa karena Allah ini. Ya, dia tidak puasa karena Allah. Karena kalau puasa karena Allah, dia akan tinggalkan itu. Karena dia ingin mengharapkan pahala dari Allah. Ada orang puasa tetap ini mengicuh, tetap nyoba duto. Berarti dia puasa bukan karena Allah. Ya, ini puasa karena kecil orang. Ya, kecil orang nanti kalau pun tidak berpuasa. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan tidak meninggalkan perbuatan bohong, maka Allah tidak membutuhkan kepada perbuatan yang meninggalkan makanan dan minuman. Dia meninggalkan makanan dan minum berarti dia berpuasa. Puasanya Allah tidak butuhkan. Kenapa? Karena puasanya bergelimang dengan bohong dan penipuan, curang. Ini puasa tapi mengicuh juga berdagang. Puasa tapi berduto juga. Tidak ada gunanya. Nah, orang yang berpuasa karena Allah, itu dia jaga. Dia tidak mau merusak puasanya. Kata Mujahid, khaslatani man hafizahuma salima lahu saumuhu. Dua hal atau dua sifat. Siapa yang menjaga dua ini, maka puasanya selamat. Ya, selamat puasanya kalau dia jaga dua ini. Apa yang dua itu? Al-kadhibu wal ghibatu. Berbohong dan bergunjing. Kalau kita jaga mulut kita dari dua ini, puasa kita selamat. Ibadah yang paling panjang itu adalah puasa. Salat berapa lamanya? 15 menit, 10 menit. Kalau puasa itu lama.
Kata Ibnu Aliyah, as-saimu fil ibadah. Orang yang berpuasa itu sedang beribadah. Puasa mulai dari kapan? Mulai dari terbit fajar as-sadiq sampai terbenam matahari. Ya. 14 jam kurang lebih, ya. 14 jam. Lama kita berpuasa, lama kita beribadah. Maka orang yang berpuasa, dia dalam beribadah. Sampai kapan? Malam yaghtab. Selama dia tidak bergunjing. Ya. Puasa dia tahan mulutnya. Setelah asar bergunjing. Ya. Jadi tadi nilainya puasanya sampai asar cuma ibadahnya. Setelah itu tidak habis. Bukan itu. Habis sholat subuh, pulang dari masjid, menggunjing orang. Dari awal dia sudah merusak puasanya. Dihadapkan kepada Nabi ada 2 orang perempuan yang sudah dalam keadaan payah, kritis. Ya. Akhirnya apa? Nabi suruh dia muntah. Akhir keluar muntah darah dan daging. Lalu apa kata Nabi? Ini sudah berbuka dia. Dia berpuasa, kecapean, tapi sebenarnya dia sudah berbuka. Karena yang satu ini pergi, yang satu lagi mengunjing orang lain. Bagunjing dua-duanya, ya, dia sudah membatalkan puasanya. Karena gunjing itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu senang untuk memakan bangkai saudaramu sendiri yang kamu tidak suka? Orang yang berpuasa, efek dari puasanya itu pasti ada. Di antaranya apa? Bau mulutnya. Harum atau tidak? Bau. Ya. Efek yang tidak baik. Efek yang kurang baik menurut manusia dari sebuah ibadah, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala mulia. Apa kata Nabi? La khalufu famis shaim atyabu 'inda Allah min rihil misk. Aroma mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada minyak kasturi. Di antara ulama mengatakan orang-orang yang berpuasa nanti di akhirat mulutnya itu harum. Sebagaimana darah. Darah itu apa maunya? Amis. Tapi darah syuhada, darah yang keluar disebabkan sebuah ibadah. Apa itu? Perang di jalan Allah. Harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari kita beribadah pada bulan Ramadan. Lalu siangnya tertidur, letih, lelah. Akibat apa? Akibat ibadah malam itu juga nilainya bagus.
Ini adalah puasa. Ya. Pahalanya sangat besar. Ada di antara riwayat mengatakan bahwa puasa itu in asyam minas sabar. Puasa itu bagian dari sabar. Sabar itu ada batasnya enggak? Enggak ada batasnya. Kalau ada lebih sabar berarti tidak sabar dia. Pahala orang yang sabar itu juga enggak ada batasnya. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dipenuhi pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Makanya pahala orang yang berpuasa tadi tanpa batas. Ya. Gimana? Puasa adalah ibadah yang agung. Bagaimana dengan puasa Ramadan? Ramadan adalah bulan yang agung. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan yang banyak pada bulan Ramadan, tidak pada yang lain. Di bulan Ramadan Nabi sudah mengatakan bulan yang penuh berkah. Atakum Ramadan, kata Nabi, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan puasanya. Keutamaan-keutamaannya, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan, dibelenggu. Sehingga Nabi mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyal syarri aqsir. Nabi katakan, wahai orang-orang yang ingin mencari kebaikan, datanglah, ini kesempatannya di bulan Ramadan. Potensi untuk beramal itu sangat banyak. Potensi untuk berbuat maksiat itu adalah sangat minim. Malahan dianggap tidak ada. Kenapa? Pintu-pintu api neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Oleh karena itu, ya baghiyal syarr, wahai orang yang menginginkan keburukan, aksir, berhenti. Tapi masih adakah keburukan, kejahatan di dalam bulan Ramadan? Masih. Ya. Itu dari mana itu? Ada riwayat mengatakan yang dibelenggu itu adalah induk angkang syaitannya. Tapi anak buahnya masih bisa keliaran. Ada yang kedua mengatakan bahwa itu adalah dari jiwanya individu itu. Innan nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu memerintahkan kepada keburukan. Cenderung dia dengan buruk. Ya. Namun kalau kita lihat peluang-peluang pahala itu sangat banyak sekali pada bulan Ramadan. Sangat banyak. Dan amalan kita di dalam bulan Ramadan, gara-gara bulan Ramadan dilipat gandakan. Karena masa ini Nabi SAW mengatakan, al-umratu fi Ramadan kal haji ma'i. Umrah pada bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Jadi nilainya
haji. Pada bulan Ramadan terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini setiap bulan Ramadan. Yang mana apabila kita beramal pada malam itu lebih baik daripada kita beramal dengan amalan yang sama 1000 bulan. Jika seandainya malam itu kita tidak tidur, kita penuhi zikir, sholat, berdoa, membaca Al-Quran, full malam itu. Pas malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Itu lebih baik daripada kita mengerjakan setiap malam selama 83 tahun. Yang kita tidak tidur-tidur, tapi kita penuhi dengan ibadah. 1:1000 bulan. Maka ini kesempatan yang besar. Kalau bulan Ramadan itu sendiri memiliki keutamaan, dilipat gandakan pahala kita di dalamnya. Ditambah lagi dengan puasa, yang mana puasa itu adalah ibadah yang agung. Berkumpul pada diri kita dua yang agung, yang bisa melipat gandakan pahala kita. Ibadah itu sendiri dan puasa. Ibadah, yakni puasa itu sendiri, dan masanya, yaitu bulan Ramadan. Ya, ketika kita puasa, ibadah kita puasa ini adalah ibadah yang luar biasa pahalanya. Lalu kita kerjakan pada bulan Ramadan, berlipat lagi gara-gara bulan Ramadannya. Lalu kalau kita kerjakan dengan ikhlas, kita kerjakan dengan kualitas, ya, maka akan lebih bagus lagi. Nabi mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Ini syarat dari kualitas nih. Bagaimana puasa kita bisa menjadi puasa yang berkualitas? Harus dipenuhi dua ini. Imanan. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan, dia didasari oleh rasa iman. Di antara ulama mengatakan mempercayai janji-janji yang telah Allah berikan, dan meyakini itu adalah kewajiban dari Allah. Karena ada orang puasa bulan Ramadan karena kesehatan, karena ada malu, karena ada macam-macam. Tapi jika dia berpuasa karena dia tahu ini adalah kewajiban dari Allah, pengetahuan dia mengatakan ini adalah kewajiban dari Allah, mendorong dia untuk serius di dalam berpuasa. Tidak ada kewajiban, ya, ibadah yang diwajibkan. Wahtisaban. Apa arti ihtisaban? Ada orang mengatakan penuh perhitungan. Ngitung-ngitung apa? Perhitungan kalau mau mobil, kuado atau truk dua koma, perlu perhitungan kok. Bisa awak mah tikungnya atau enggak? Itu perlu perhitungan. Ihtisaban itu bukan perhitungan maknanya, tapi mengharapkan pahala. Ya, memang terjemahannya secara umum seperti itu kita dengar. Siapa yang beriman, puasa bulan Ramadan karena iman dan penuh perhitungan. Perhitungan apa? Tidak, mengharapkan pahala dari Allah. Dia berpuasa karena dasar iman dan mengharapkan pahala. Coba kita lihat, ketika anak kita mau ujian, boleh jadi ada 3 tipe anak. Cuek dengan pendidikannya. Yang kedua, asal-asalan aja.
pokoknya naik lah. Yang ketiga, dia pengen dapat nilai 100. Kira-kira kelakuan mereka di dalam malam ujian dan waktu ujian sama atau tidak? Pasti tidak. Yang ini tidak tahu, siang jam malam main saja. Karena dia tahu dengan pendidikan. Yang kedua, baca-bacalah setia. Yang ketiga, enggak, serius dia. Menghafal. Boleh jadi malam itu dia tidak tidur, pengen menguasai materi yang akan diuji. Yang mengakibatkan dia bisa dapat nilai 100. Begitu juga dengan orang yang berpuasa. Ada orang samu sehari dinya. Bulan puasa dan tidak puasa samu. Ada orang tahunya bulan Ramadan, tapi kurang paham dia, pokoknya puasa aja lah. Ada orang yang betul-betul berharap dia puasanya diterima. Akankah mereka sama? Tidak. Orang yang berharap puasanya diterima, dia tidak mau bagaimana puasanya ini rusak. Dia akan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang merusak nilai-nilai puasa. Di antara yang telah kita sebutkan tadi. Dia tidak mau bergunjing, dia tidak mau berghibah. Seorang tabi'in, dia apabila dia berpuasa, dia mengurung diri, tak keluar-keluar dari rumahnya, kecuali pergi ke masjid. Karena dia mendengar perkataan Abi Dzar, "Idza sumta fatahaffaz mastata'ta." Jika engkau berpuasa, jaga semaksimalnya untuk menjaga puasanya ini. Kenapa harus dijaga? Karena dia pengen nilai 100, nilai pahala dari Allah. Ya. Lalu apabila dia pergi ke masjid, sudah balik lagi ke rumah, sudah nggak mau ketemu dengan orang. Kenapa? Ketemu dengan orang banyak ngomong, habis waktu. Dia pengen puasanya itu betul-betul diterima oleh Allah, mengharapkan pahala. Nah ini dia. Berarti di sini kualitas, ya, kualitas seseorang, keikhlasannya dan kecintaannya. Amalan kita bisa berkualitas dengan 3 rukunnya. Ya, 3. Yang pertama, roja. Yang kedua, khauf. Yang ketiga apa? Mahabbah. Ada harap kita untuk diterima dan balasan. Kekhawatiran kita tidak diterima dan cinta kita terhadap amalan itu. Baru dia bisa berkualitas. Ya, mungkin kita dekatkan lagi mungkin pendekatannya seperti anak-anak yang dikasih keterampilan. Ya. Dia berharap nilainya tinggi, khawatir kalau tidak punya nilai, lalu diiringi dengan rasa kesukaan dan cinta. Kalau seandainya dia buat keterampilan, keterampilan akan bagus itu. Karena diiringi dengan kesenangan. Ya, melaksanakan dengan enjoy. Nah, begitu juga ibadah. Ada rasa keterpaksaan, terkadang mesti. Dan itu tidak merusak keikhlasan. Makanya sedekah yang terbaik itu apa? Ini coba kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mul ghina.
sedekah yang paling baik itu Anda sedang sehat. Kalau sedang sehat, kok tekana nggak sedekah? Kadang-kadang jarang, tekana jalan-jalan kesinan, pokoknya. Yang kedua, wa anta syahihun, sedang rakus, sedang tomak dengan harta. Mudah nggak keluar uang? Pilih ulahnya, berhitung-hitung. Sedang khawatir akan miskin dan sedang berencana kaya, berangan-angan untuk kaya. Kata orang, hemat pangkal kaya. Betul nggak? Hemat tuh pangkal pilit. Ya, kalau ingin kaya, beri banyak-banyak. Ya, tapi bukan boros artinya. Ya, bersedekah. Ini kondisi yang disifatkan oleh Nabi SAW ini, karakter manusia pada saat itu memang sangat-sangat memacikiti gitu loh. Pada saat itu dia menaklukkan syahwatnya dengan memberikan hartanya. Itu sedekah yang terbaik. Dia menaklukkan hawa nafsunya untuk dia bisa beribadah kepada Allah. Kadang-kadang ada paksaan. Awak bangun lalu lah pada malam hari. Lalu atau sholat, lalu atau salat. Ya, kadang-kadang kita paksakan untuk bangun, untuk melawan hawa nafsu kita, kan ya? Karena kita beribadah karena Allah, itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak berkaitan dengan rela atau ridha. Tapi ikhlas itu adalah yang dituju murni karena Allah. Murni itu Allah. Ada orang lasuh bangun tidur malam hari, sholat malamnya, tapi pengennya untuk apa? Selfie, untuk merubah status. Ya, senang bangun, tapi dirubahnya status. Nikmatnya berkomunikasi kepada Allah dengan malam hari. Nah, pada malam hari. Ya, ini apa namanya? Ria. Walaupun dengan sukarela dia untuk bangun, gitu loh. Ya, Bapak Ibu berkata Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita siapkan diri kita untuk menghadapi puasa. Dengan apa? Dengan ilmu, ya, dengan belajar, dengan baca buku, mendengar kajian. Masya Allah sekarang ini luar biasa. Bapak Ibu dengar kajian ustaz-ustaz kita yang terkemuka di Indonesia, ya, kajiannya sudah penuh lah, ya, di YouTube dan yang bisa kita dengar melalui TV-TV dakwah juga kita bisa mengaksesnya atau menontonnya. Intinya adalah sekarang kalau kita lihat, indah adolai alasan ambo tidak bisa belajar, ya. Tidak ada alasan lagi. Buku-buku juga banyak, walaupun kita tidak bisa beli. Dari mana? Di genggaman kita ada. Yaitu kita bisa baca melalui HP kita. Yang kita tidak ketahui bisa kita tanya. Kita sudah dengar, kurang paham. Sudah kita baca, juga kurang paham. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama jika kamu tidak mengetahui. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa kalau ada pertanyaan, kita pertanyaannya pakai WA aja ya. Baik. Menjelang pertanyaan ada dan bagaimana cara kita untuk menentukan masuknya bulan Ramadan? Ini baru masuk kepada ahkam. Tadi masih motivasi ya. Kita masuk kepada bulan Ramadan itu dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal. Karena Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yati. Ini perintah.
wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa'uddu 30. Ada dengan dua cara. Yang pertama adalah melihat hilal. Jika hilal terlihat, maka kita puasa hari besoknya. Kalau tidak, cara kedua adalah dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Loh, kita nggak bisa lihat. Nebus Kapiang sekelilingnya adalah bukit. Gimana caranya? Sudah kita menunggu informasi dari pemerintah, dan alhamdulillah pemerintah kita melalui Kemenak melakukan penglihatan hilal di 34 titik di Indonesia. Mungkin akan tambah karena provinsi bertambah. Ya. Hampir di setiap provinsi itu ada titik melihat hilal. Saya pernah melihat langsung dahulu waktu itu di Pekanbaru, ya, di kampus UIN. Itu tim Ru'yatul Hilalnya di sana mereka pantau, karena di Pekanbaru itu data, ya, tidak ada bukit yang menghalanginya. Nah, kalau seandainya tidak kelihatan di tempat kita, mungkin informasi di tempat lain. Makanya ada sidang, ya, sidang isbat. Kalau seandainya di Papua sudah kelihatan, ya sudah, ya, kita puasa semuanya, karena disatukan penglihatannya ini, ya, untuk satu wilayah otoritasnya. Terkadang kalau nggak kelihatan ini, makanya nunggu sampai ke Aceh. Kalau seandainya tidak kelihatan, maka kita genapkan 30 hari, 30 Sya'ban. Bagaimana kalau seandainya kita puasa aja besoknya? Janjan yulah caliaknya. Awak saya tidak bisa, janjan yulah tabi. Apalagi kalau seandainya pergeseran sekarang ini cukup besar nih. Kalau kita lihat imkaniyatul ru'yah. Ya. Ada mengatakan imkaniyatul ru'yah itu adalah di titik 3 derajat. Ada orang mengatakan pokoknya 1 derajat pun sudah ada. Ya. Maka di sini sering terjadi perbedaan apabila kembali kepada ru'yah. Kalau kembali kepada apa yang digariskan oleh Rasulullah, selesai sudah. Kalau memang betul-betul tidak ada yang kelihatan, sudah lengkapi 30 hari, enggak 31 hari. Indah sampai tabi matahari, ya matahari, sampai bulan. Ya lah 3 hari sampai hari orang puasanya ini puasa lain. Itu keliru juga. Karena 1 bulan itu kata Nabi SAW 29 hari. Jadi pada sore 29 itu tidak kelihatan, berarti besoknya dilengkapi menjadi 30. Nah, puasa pada kalau misalkan dengan hisab kita, dengan hitungan, jatuh dia di tanggal 30 Sya'ban. Terjadi perbedaan misalkan. Ini udah puasa yang bersandarkan kepada ru'yah belum, itu adalah melengkapi 30. Apa yang harus kita ambil? Kita ambil yang ru'yah. Kenapa? Karena itulah tuntunan Nabi untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Itu tuntunannya. Kalau untuk kita ambil hati-hati aja gimana? Janjan yulah lahadu. Nah, ini namanya hari syak. Hari yang ragu-ragu. Apa kata Ibnu Abbas?
man shoma yauma syakkin faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari ragu, yakni tanggal 29, tanggal 30 Sya'ban, ya, atau tanggal setelah 29 Sya'ban, mungkin itu yang lebih dekat. Ya, sebab setelah tanggal 29 itu ada yang mengatakan dia adalah tanggal 1, ada yang mengatakan dia adalah tanggal 30, begitu kan? Itu adalah hari syak. Siapa yang puasa pada hari syak itu, sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yakni kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Janganlah didahului Ramadan itu dengan mengerjakan puasa 1 hari atau 2 hari. Ya, kecuali bagi orang yang punya kebiasaan berpuasa. Puasa Nabi Daud dia. Hari ini dia puasa, besok tidak. Setelah itu dia puasa, besok tidak. Kemudian puasa. Pas urutan dia berpuasa adalah hari sebelum Ramadan, maka dia tetap puasa. Atau kita yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, tetap aja. Walaupun setelah nisfu Sya'ban, separuh Sya'ban, tetap Senin Kamisnya dilanjutkan. Pas Senin Kamisnya, ya, di tanggal setelah 29, lanjutkan. Karena itu adalah kebiasaan. Karena amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang rutin, yang kontinu. Baik. Kayaknya sudah ada nih masuk nih. Ya. Bagaimana hukumnya puasa orang yang sedang melakukan perjalanan keluar daerah yang jaraknya telah memenuhi syarat safar, tapi safarnya cuma 1 hari? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra." Siapa yang sakit dan safar, maka dia boleh ganti pada hari yang lain. Bagi orang yang safar ini, orang yang safar dan sakit, safar dan sakit itu membolehkan dia untuk berbuka. Membolehkan dia untuk berbuka. Kalau dia berbuka, dia gantilah pada hari yang lain. Namun kalau dia berpuasa, sahkah puasanya? Jawabannya sah. Lalu mana yang lebih baik? Lebih baik dia berpuasa atau dia tidak berpuasa? Maka itu dilihat kepada kondisinya, kondisi dirinya. Jika seandainya puasa itu memberatkan dirinya pada saat bersafar, maka lebih baik dia berbuka. Tapi kalau seandainya puasa itu tidak memberatkan dirinya, maka puasa lebih baik. Kenapa puasa lebih baik? Karena puasa pada bulan Ramadan. Apa tadi? Keutamaan kita puasa pada bulan Ramadannya. Ya, itu tidak bisa tergantikan di luar Ramadan. Nah, jadi kalau seandainya tidak memberatkan kita, maka kita puasa. Begitu juga dengan sakit. Ada orang sakit, jika dia berpuasa akan melemahkan dirinya, akan melambatkan kesembuhannya, maka lebih baik dia tidak berpuasa. Ya. Nah, jadi dikembalikan kepada walaupun 1 hari. Taruhlah misalkan pulang balik ke Jakarta, enak. Lalu atau pulang balik ke Padang, ya nggak ada masalah. Dia berbuka boleh jika memang itu memberatkan dia. Ya, tapi kalau seandainya enggak, biasa dia ambolah biasa puasa safar ya, silakan. Ya. Itu yang lebih baik. Sahabat Nabi SAW mereka pergi berperang sedang bulan puasa. Di antara mereka ada yang puasa, di antara mereka ada yang tidak berpuasa.
yang tidak berpuasa tidak mencela, kenapa Anda berpuasa? Orang yang berpuasa tidak mencela, kenapa Anda berbuka? Tapi masing-masing mereka melihat terhadap kekuatan dirinya. Ya. Mana yang lebih kuat dalil terkait perempuan yang hamil yang menyusui dalam menggantikan puasa? Terkait fidyah dan qadha, Ustaz. Iya, terjadi perbedaan pada ulama dalam permasalahan wanita yang hamil dan menyusui. Fatwa dari Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar dari sahabat. Mereka berdua memandang bahwa wanita yang hamil dan yang menyusui, jika khawatir terhadap dirinya atau kepada anaknya, boleh dia berbuka dan cukup membayar fidyah. Cukup membayar fidyah saja. Tidak perlu mengqadha'nya. Dia mendekatkan kondisi mereka ini kepada wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dia pendekatannya kepada orang yang tidak kuat untuk berpuasa. Berat baginya berpuasa. Sebagaimana orang tua yang sudah tua atau orang yang sakit berkepanjangan, ya, yang mana karakter dia itu sudah melengket pada dirinya, dia tidak kuasa. Maka bagi orang ini cukup membayar fidyah. Bagi ulama yang memandang bahwa kondisi hamil dan menyusui itu sama dengan keadaan orang safar dan orang yang sakit. Ada saatnya dia sakit, ada saatnya dia sembuh. Pada saat dia sembuh dia mengqadha'nya. Begitu juga ada saatnya dia hamil, ada saatnya dia tidak hamil, ada saatnya dia menyusui, ada saat tidak menyusui. Pada saat dia tidak menyusui dia mengqadha'nya. Ya. Maka dia dekatkan dah permasalahan ini kepada sesuatu yang aril, sesuatu yang tidak permanen gitulah. Tapi itu hanya sekali-sekali. Ketika penghalangnya hilang, maka dia bisa lakukan. Dari situ mereka memandang tetap mengqadha. Nah, coba kita lihat realitanya bagaimana, mana yang lebih mendekati. Mulai dari tentu ibu yang hamil yang masih muda. Ya, pengantin baru deh. Hamil pertama. Sudah berat. Di bulan, taruhlah hamilnya mulai bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, kemudian Ramadan bulan kedua, itu pas sedang berat-beratnya. Atau taruhlah Rajab, Sya'ban, Ramadan, bulan ketiga. Berat itu, sering muntah dan seterusnya ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, lahir anaknya. Tadinya dia hamil, tidak bisa hamil karena khawatir terhadap anaknya atau dirinya, karena sering muntah-muntah dan lemah, sehingga dia tidak puasa saat dia hamil. Lalu dia melahirkan di bulan Rabiul Awal. Kemudian dia masuk kepada fase menyusui. Ya. Maka anaknya umur mulai dari umur Rabiul Tsani, ya. Rabiul Tsani ini umur anak 1 bulan. Rabiul Tsani. Ya. Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Anaknya umur 6 bulan, datang Ramadan lagi. Dia sedang menyusui. Ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masuk ini. Kapan lagi mau mengqadha Ramadannya yang hamil? Terus datang Ramadannya untuk menyusui. Tahap pertama, Ramadan kedua, setelah Ramadan berikutnya hamil lagi. Belum lagi sampai 2 tahun dia menyusui, dah hamil lagi. Begitu kejadian pada 5 orang anak
Udah berapa dia? Satu orang anak aja 3 Ramadannya. Ya, dikalikan 15 tahun. Ya kan? Berat. Nah, tapi kalau seandainya saya cuma hamil aja tapi tidak menyusui, katanya kan. Saya cari orang yang menyusukannya. Sudah, Anda bisa qadha. Baik. Permasalahan yang kedua adalah orang yang sedang menyusui, yang baru melahirkan, bukankah dia nifas? Ya, nifas dia, selama nifas dia ini dia qadha atau dia fidyah? Juga terjadi perbedaan pada ulama. Apa penyebab dia ini tidak berpuasa? Namun yang saya tanyakan kepada guru saya, Syekh Udailan, beliau lebih cenderung mengotorikan kepada cukup dengan fidyah, karena dia masa nifas, dia masa menyusui, ya, karena dia macam menyusui. Bagi yang lain ya sudah, berarti tetap dia mengqadanya, ya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukum imsak di daerah kita yang ditetapkan sebelum azan subuh? Imsak itu apa? Menahan, ya, menahan sebelum sholat subuh rugi. Bukan, menahan sebelum azan subuh, bukan sholat subuh, ya. Menahan sebelum azan subuh rugi. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida." Jika salah seorang di antara mendengar azan, wal ina'u biyadihi, gelas masih di tangannya, fala yad'u hatta yaqdi hajatahu minhu. Jangan dia letakkan sampai dia menyelesaikan kebutuhannya ke gelasnya itu. Piring bagaimana? Ya, wallahu a'lam. Saya lebih cenderung mengatakan piring enggak. Kalau misalkan masih sudah berhenti, tinggalkan. Ya. Karena habis makan pasti butuh minum. Ya. Jadi imsaknya dengan mendengar adzan. Syekh bin Utsaimin dia mengatakan, dia rinci. Jika seandainya masuknya adzan itu atau waktu subuh itu diperkirakan, hitungan diperkirakan, maka masih bisa dia dengan selama dia adzan itu masih bisa, kalau misalkan masih ada tersisa minum, dia minum. Tapi kalau seandainya dia masuknya waktu itu karena memang sudah pasti masuk, dengan dia melihat sendiri fajar itu, maka berhenti. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah sampai ya jelas bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar. Ya, ini betul-betul jelas ini sudah terbitnya fajar. Bagaimana menanggapi perbedaan antara waktu atau hari puasa bahkan hari Id? Mana yang harus kita ikuti? Kadang dengan Arab Saudi beda dengan Indonesia. Perbedaan dengan Arab Saudi dengan Indonesia, maka Indonesia yang kita ambil. Perbedaan Indonesia dengan Indonesia, maka yang tetapan pemerintah yang kita ambil. Karena Nabi SAW, "As-sawmu yawmu yasumun, wal fitru yawmu yaftirun, wal adha yawmu yudhahun." Puasa itu pada hari mereka puasa, berbuka itu yakni Idul Fitri itu ada di mana mereka Idul Fitri, dan berkorban itu di mana mereka berkorban. Ya. Wallahu ta'ala. Demikian yang dapat kita sampaikan. Masih banyak pertanyaan, Masya Allah, luar biasa ini pertanyaan, ya. Ini udah jam 7. Ya. Kita persiapkan untuk untuk kajian kita nanti, dan mudah-mudahan ada yang bisa kita baca kembali pertanyaan yang masih belum. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang tidak pada tempatnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari agama dan dimudahkan bagi kita untuk bisa berpuasa dengan baik dan memanfaatkan ibadah kita di dalam bulan Ramadan dan diterima seluruh amal yang kita lakukan. Demikian sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.